Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini terambil di dalam Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-11. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini yaitu rencana Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap di antara kita tidak mudah ketika kita diperhadapkan dengan berbagai masalah, rintangan, dan bahkan tantangan. Bahkan yang menyulitkan, gereja-gereja pun hampir semua menghadapi hal yang sama. Sehingga dengan demikian banyak gereja merasa putus asa. Dan lebih parahnya lagi, mereka kehilangan semangat. Dengan itulah gereja Tuhan membawa kehancuran bagi kehidupan masa depan gereja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah banyaknya rintangan, persoalan, bahkan kesulitan, firman Tuhan dalam Roma 11 ayat yang 11 memberikan kita perspektif yang sangat menghibur dan menguatkan, yang dimana kejatuhan bangsa Israel dapat menjadi sarana bahwa rencana Allah melebihi dari rencana dari manusia. Mengapa demikian? Karena bangsa Israel yang seharusnya taat karena bangsa pilihan Allah, namun mereka jatuh ke dalam dosa. Sehingga Rasul Paulus dengan sengaja memberikan pertanyaan yang hanyalah pertanyaan menurut kita adalah pertanyaan retoris. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan ini adalah pertanyaan sebuah frase yang dimana bangsa Israel menolak Yesus sebagai Mesias. Dengan penolakan inilah bangsa Israel jatuh di dalam dosa. Dan sekali lagi bahwa ini bukan dari rencana Allah, namun semua karena keegoisan bangsa Israel. Sehingga Rasul Paulus dikata selanjutnya memberikan jawaban, sekali-kali tidak. Apa kemudian menjadi arti jawaban dari Rasul Paulus ini? Artinya adalah kegagalan dan pelanggaran mereka bukan akhir dari segalanya. Justru dari pelanggaran mereka, Allah malah beralih pada bangsa-bangsa lain, yakni Allah mendatangkan keselamatan kepada bangsa lain di luar dari bangsa Israel. Yang menjadi pertanyaan bagi kita Bapak Ibu, mengapa Allah sedemikian jauh beralih hingga memberikan keselamatan bagi bangsa lain? Bukankah bangsa Israel bangsa pilihan Allah? Jawabannya adalah supaya membuat bangsa Israel cemburu. Jadi kegagalan bangsa Israel menjadi sarana bagi keselamatan bangsa-bangsa lain, sehingga rencana Allah lebih besar dan penuh dengan kasih karunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan hidup kita sebagai umat Tuhan, kita mungkin sering kali menghadapi berbagai macam pergumulan, rintangan, dan bahkan kesulitan. Bahkan di dalam komunitas bergereja pun kita mungkin diperhadapkan dengan hal demikian. Hubungan kita dengan sesama hanyut, maupun
Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pergumulan kita pun jadi hancur. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pergumulan ini bisa membuat kita merasa terpuruk dan kehilangan arah. Namun firman Tuhan dalam Roma 5 ayat yang 11 memberikan kita tantangan dan panggilan untuk memiliki perspektif yang lebih luas dan penuh pengharapan. Dalam Roma 5:11 kita diajak untuk bermegah dalam Allah melalui Yesus Kristus, yang olehnya kita telah menerima pendamaian. Dan ini berarti kita harus menaruh kepercayaan penuh kepada Allah dan kepada rencana Allah. Meskipun rencana itu sering kali tidak terduga dan jauh dari apa yang kita pikirkan, rencana Allah bisa membawa kita ke jalan yang belum pernah kita bayangkan. Tetapi jalan itu selalu penuh dengan maksud baik dan penuh banyak berkat-berkat yang daripada Tuhan. Pertanyaan bagi kita saat ini adalah, apakah kita siap untuk menaati rencana Allah yang mungkin berbeda dari rencana kita sendiri? Apakah kita siap untuk menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepadanya dan mengikuti jalan yang Dia tunjukkan? Meskipun menurut kita jalan itu tampak sulit atau tidak masuk akal, tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dengan menaati rencana Allah, kita tidak hanya menunjukkan iman dan kepercayaan kita kepadanya, tetapi juga menjadi saksi bagi banyak orang. Ketika mereka melihat bagaimana kita tetap teguh dalam iman, meskipun menghadapi dengan berbagai tantangan, cobaan, dan bahkan kesulitan. Tetapi mereka akan melihat kemuliaan Allah dan kasih-Nya yang nyata dalam kehidupan setiap kita. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, marilah kita bersama-sama menaati rencana Allah yang sering kali jauh dari apa yang kita pikirkan. Marilah kita membuka hati dan pikiran kita untuk menerima rencananya dengan penuh pengharapan dan penuh keyakinan. Dengan demikian, banyak orang akan dimuliakan bagi Kristus melalui hidup kita yang penuh dengan ketaatan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini dapat menguatkan kita untuk kita jalani hari-hari. Tetaplah setia pada panggilan kita, yang dimana Tuhan telah memanggil kita di dunia ini untuk tetap menikmati setiap anugerah-Nya, menikmati setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Tetaplah setia dan taat kepada rencana Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita tundukkan kepala, kita tutup mata, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang manis kami dengar. Biarlah firman-Mu ini terus menguatkan kami di tengah berbagai rintangan dan tantangan yang kami hadapi, dan bahkan kesulitan-kesulitan yang ada dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami rindu kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan kami hidup untuk tetap setia dan taat hanya kepadamu. Dan ajarlah kami untuk tetap percaya pada rencana-Mu, kepada rencana-Mu yang ajaib, kepada rencana-Mu yang jauh dari apa yang kami pikirkan. Biarlah rencana-Mu, rencana yang indah untuk kami jalani, dan kami percaya bahwa rencana-Mu memiliki pengharapan yang luar biasa, pengharapan
yang penuh dengan keindahan daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan berserah hanya kepadamu. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.